Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Pak, gimana Pak? Gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Pak baik, tapi saya ingin melakukan coaching nih Pak nih ke Pak Coaching, Abdul. Ya, coaching. Dalam segi apa nih? Mau coaching apa? saya ingin ke Pak Abdul tadinya. Dia itu jarang masuk ke kelas Pak, jadi siswa-siswa itu pada komplain ke kepala sekolah karena Pak Abdul jarang masuk. Nah, yang ingin saya melakukan coaching itu kenapa sih Pak Abdul itu tidak masuk? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, terkait dengan masalah coaching saya Pak. Ya Saya Pak. dalam melakukan hal coaching kurang ini ya Pak, kurang bisa menggali Pak, kurang bisa menggali pertanyaan Pak. Kadang saya masih pertanyaan yang saya ajukan masih jadi pertanyaan yang tertutup Pak. Yang jawaban dari coaching itu hanya iya, tidak, bagaimana, iya, nah, gitu aja nih. Saya itu di sini mungkin ingin lebih mengembangkan lagi Pak, bagaimana teknik untuk menggali pertanyaan terhadap coaching saya seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa membantu ya Pak ya? Siap, siap, siap. Tentunya nanti kita akan melihat Bapak untuk mengcoaching Pak Abdul dan saya akan melihat pula bagaimana teknik Bapak untuk mengcoaching seorang Pak Abdul Holik. Tapi kira-kira nih untuk sementara yang menjadi patokan apakah Bapak itu memang betul-betul tidak bisa apa yang menjadi keraguan dari hasil percakapan kita tentunya harus ada tujuan. Setelah nanti kita melihat Bapak melihat supervisi, melihat ataupun melaksanakan coaching terhadap Pak Abdul yang nantinya harus ada tujuan ya Pak. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bapak dengan saya itu apa? Itu Pak tadi saya agar bisa lebih mengerti lagi bagaimana teknik coaching yang saya lakukan apakah sudah sesuai atau belum seperti itu. Jadi tujuannya saya ingin lebih memantapkan lagi tujuan atau misalkan tirtanya bisa memunculkan terutama di segi mengidentifikasi Pak, mengidentifikasi permasalahan dari coachingnya seperti itu Pak. Sementara dari Tirta hanya dari identifikasi saja Pak. Iya Pak. Identifikasi saya ingin identifikasinya dulu Pak, karena tujuannya ketika melakukan saya sudah jelas tujuannya, sudah memiliki. Nah, ketika mengidentifikasinya, ketika bertanya dan sebagainya, mungkin itu yang ingin saya kembangkan seperti itu Pak. Kalau boleh tahu sudah ada janji belum dengan Pak Abdul Khalik? Kebetulan Pak, hari ini tadi sebelum kita bertemu ya Pak dengan Bapak, saya sudah ada janjian, tapi Pak Abdul barusan WA lagi, bilangnya Pak Abdul masih ada kegiatan, mungkin beberapa jam lagi mungkin Pak. Kelihatannya Pak Abdul barusan sudah siapnya seperti itu. Kalau boleh tahu tempatnya itu di mana ya untuk melaksanakan coaching Di tersebut? sekolah Pak, di sekolah saya ingin ke sekolah Pak Abdul, ingin sekalian juga Pak jalan-jalan ke sekolahnya Pak Abdul juga Pak, ingin melihat seperti itu Pak. Tentunya dari sini Udah ke lama sana tidak. perlu ada waktu nggak? Paling sekitar 30 menitan Pak perjalanannya Pak. Apakah cukup dari sini ke sana untuk langsung bisa bertemu atau memang Bisa, karena bisa? barusan Pak Abdul bilangnya 1 jam, tapi saya juga kan ada kegiatan juga nih, kegiatan yang lain. Barusan saya bilang, Pak Abdul, 30 menit aja lah saya ke sana, tidak akan lama, saya bilangnya seperti itu ketika ini. Mungkin Bapak, ya Pak, Bapak ada waktu kosong juga atau Ya, Bapak juga sibuk? kebetulan sekarang saya kosong dan nanti setelah 2 jam kemudian saya ada syuting di luar kota. Untuk itu, untuk menunggu 2 jam ke depan, saya boleh ikut ya untuk melihat teknik coach Pak Wandi. Boleh Pak, boleh Pak. Ayo Pak kita berangkat sekarang Pak, biar nanti jadwal syutingnya tidak terganggu Pak. Ayo kita berangkat Pak. Itu kelihatan, sudah kelihatan tuh Pak Abdulnya. Kita itu tuh Pak yang namanya Pak Abdul Pak. Oh iya, siap. Lanjutkan dengan Ayo Pak ikut Abdul. Pak. Saya Ayo. melihat ya. Ya. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Pak? Gimana, gimana kabarnya Pak? Kan kita sudah janjian tadi. Iya, Pak. Ini kita udah janjian, tapi ini saya ada perlu dulu dengan Bu Sri.
ternyata Bu Sri malah ngirim bukan rekaman link Zoom, tapi yang malah dikirim aplikasi Zoom-nya gitu kan. Jadi saya harus menginstal. Ya, Nah, jadi kayak nanti gitu-gitu mungkin gitu ya. konfirmasi lagi Pak. Ya, Mungkin jadi tadi Bu Sri mohon maaf nanti Pak. kiranya. Ya, nanti mohon maaf. Saya udah bilang ke Bu Sri saya ada janji dengan kepala sekolah, ya. Jadi saya udah bilang ke Bu Sri, silakan Bu Sri cari dulu gitu ya, minta bantuan sama operator yang ada di sekolah gitu untuk Hebat mencari. sekali Pak ya. Ya, ya mangga Pak, mangga mangga. Ya bagaimana Kita Pak? ngobrol sebentar ya Pak. Sebentar kita ngobrol. Terkait yang kemarin Pak nih, terkait tentang kegiatan Bapak di Kemarin atau sekolah, lusa Pak? terkait Lusa ya kalau tidak salah ya. ya Kemarin kan lusa minggu, ya minggu lusa kemarin minggu ya kan. lusa Bapak ngehubungin saya lagi kemarin ya Pak untuk Sabtu kita ya. jadi Iya. ya. Ya Kemarin seperti itu Pak ya. ya. Gimana Pak? Gimana yang kemarin itu? Kita kan sekarang kita ingin melakukan coaching nih Pak nih. Kalau bahasanya coaching lah, kalau bahasa kita mungkin ngobrol-ngobrol nih terkait, tapi di sini kita memiliki tujuan Pak, mengobrolnya tidak ngalir ngidul dan sebagainya terkait terhadap permasalahan yang kemarin Bapak ceritakan Pak. Boleh diceritakan lagi nih Pak nih permasalahannya kemarin itu apa ya? Ya Pak, Biar lebih jelas. jangan coaching lah, ngobrol aja ya Pak ya. Kalau coaching teh saya Boleh. suka tegang gitu kan. Kalau coachingnya mendingan kita ngobrol saja ya gitu. Ya, kita ngobrol biasa, makanya tadi saya bilang Pak, kita ngobrol aja walaupun namanya coaching, kita hilangkan coachingnya, kita ngobrol biasa aja Pak. Gimana Pak? Ayo Pak. Ini Pak, saya itu kan sudah tua gitu ya. Hmm. Tapi saya masih suka pingin ikutan kalau ada acara atau ada kegiatan. Bedakan dengan Bapak, kalau Bapak masih muda gitu ya. Saya pingin selalu ikutan. Nah, kebetulan setiap yang saya ingin ikuti itu dianugerahkan oleh Allah selalu bisa mengikutinya. Iya. Di sana kan terjadi istilahnya itu kontradiktif antara tugas yang harus dilakukan, yaitu menghadapi para murid di kelas, sementara saya juga ingin mengembangkan diri. Ya. Jadi ada perasaan nggak enak itu Pak sama anak-anak. Ya. Kemarin ada jadwal 3 minggu. Ya. Nanti setelah selesai tanggal 1 sudah ada jadwal lagi sampai tanggal 5. Ya. Kalau Pak pengawas shooting, kalau saya kegiatan yang bisa mengembangkan diri gitu Pak. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan materi, tapi untuk mengembangkan diri. Nah itu jadi ada perasaan salah gitu Pak. Ada perasaan salah tidak bisa menghadapi murid. Kalau kepala sekolah mungkin bisa saja bilang jarang masuk gitu ya, jarang masuk. Jadi yang dilihatnya itu tidak masuknya, tidak dilihat perasaan hatinya, gitu kan. Jadi tidak dilihat perasaan hatinya, hanya dilihat fisiknya saja tidak masuk. Itu Pak permasalahannya Pak. Mungkin dilihat ya di Dan bukan satu hanya kepala pihak. sekolah, rekan-rekan guru juga begitu bilangnya. Dia Oh, rekan guru yang lain juga menyebut mencap Bapak seperti itu ya, melabeli Bapak bahwa Bapak jarang masuk ke kelas. Padahal mereka tidak tahu nih asal muasal atau sebabnya Bapak itu tidak masuk ke kelas, hanya menjudge saja, dilihat bahwa Bapak tidak masuk karena anak tidak kondusif di kelas atau bahkan main keluar ya Pak, seperti itu ya Pak ya. Ya, tidak mencap Pak, Tapi karena apa Pak? tidak mencap dan tidak ada capnya gitu ya. Dilihat di badan saya nggak ada capnya, jadi tidak mencap. Ya benar, maksudnya bukan itu Pak. Oke, gitu ya Pak. Berarti itu adalah permasalahan Bapak. Saya sudah bisa membaca lah seperti apa yang Bapak rasakan, seperti Bapak tidak atau Bapak jarang masuk ke kelas. Apakah Bapak sebelumnya sudah mengkonfirmasi dulu nggak Pak ke atau memberitahu ke rekan guru yang lain atau bahkan Bapak kepala sekolah dengan berbagai macam kesibukan Bapak? Kan tadi Bapak bilangnya bahwa di satu pihak saya ingin mengajar, tapi di lain pihak juga saya ingin mengembangkan potensi atau hal yang saya miliki juga yang akhir-akhirnya itu nanti mungkin akan berdampak juga kepada siswa ya Pak. Yang tadi Bapak sebutkan bahwa sudah 15 hari ya Bapak mengikuti kegiatan ya Pak ya. Ya, 15 hari kurang lebih ya. Sungguh lama sekali, tapi kan itu bukan karena bukan karena keinginan kasarnya keinginan individu hanya untuk kesenangan saja, tapi Sumpah tidak Pak.
Coba tidak Ya seperti itu. mengembangkan diri ini, coba. Seperti itu. Makanya ingin mengembangkan diri di satu pihak, tapi yang lain melihat Bapak itu tidak masuk seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Mungkin ya, Pak ya, yang saya Ya, baca, yang saya lihat nih, dari ya. hal yang Untuk barusan Bapak, Bapak jelaskan, sebutkan kira-kira, ada nggak misalkan hal yang akan Bapak lakukan untuk agar guru-guru yang lain, bahkan ke siswanya juga lebih mengerti kenapa sih Bapak itu tidak masuk ke kelas seperti itu, Pak? berapa menit Pak waktu mikirnya? Mungkin saya akan mengingat-ingat dulu ya Pak ya, yang Ya, saya lakukan. Yang pertama saya akan merubah sistem Pak. Saya seperti akan apa, Pak? merubah sistem, artinya merubah sistem itu biasanya saya itu, bukan hanya saya, rekan guru itu kalau mendapat tugas itu kan ada surat tugas dari sekolah ya Pak ya. Ya, Nah, Pak. saya akan minta ke kepala sekolah bahwa surat tugas itu diedarkan oleh Hmm, humas kepada ya. rekan guru yang lain gitu kan. Jadi bukan Ya, ya. hanya memberikan tugas saja, tapi surat tugas itu disebarluaskan lah, diberitahukan apa itu di grup WA atau di apa, itu dilakukannya oleh humas. Jadi sehingga rekan guru yang lain itu bisa mengetahui bahwa ketika saya mendapatkan tugas itu tidak ada di sekolah itu adalah karena mendapatkan tugas, bukan ngojek lah gitu kan, Ya. atau bukan Atau gitu syuting ya, ya, Pak? Atau syuting ya? kelas, ya. Nah sementara ini kan mereka bilang seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak karena mereka tidak tahu. Itu Hmm. mungkin Pak yang akan saya lakukan. Coba. Terus untuk ke siswanya gimana, Pak? Kadang ada guru Ya, juga yang cuek nih, Pak. Ada guru yang cuek ketika oh ya Pak Abdul sedang melaksanakan tugas, tapi ada guru juga tidak inisiatif memberitahukan kepada siswanya bahwa Pak Abdul dengan berbagai macam kesibukan memberi pengertian kepada siswanya, malah itu mah ada kelas Pak Abdul ini, biarin aja gitu, Pak. Gimana Pak kalau untuk ke siswanya, Pak, atau ke muridnya, ya Pak? itu Bu Sri yang suka bilang gitu Pak. Bu Sri itu Bu suka bilang, itu Sri. mah gue kelas orang lain biarin aja masa bodoh gitu kan. Itu saya suka dengar dari anak-anak gitu ya. Coba kalau yang kepada anaknya, saya akan melakukannya seperti yang sudah saya lakukan sebiasanya. Karena saya sering meninggalkan anak dengan tugas itu, gitu ya. Saya akan melakukan apa yang sudah biasa oleh saya lakukan. Jadi bukan saya tidak percaya sama piket, bukan, ya. Saya lebih 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 cenderung langsung kepada anak memberitahukan nanti Bapak akan misal nanti Bapak akan tidak bisa masuk ke kelas karena Bapak dapat tugas sekian hari di luar. Nah, nanti kalian bisa bekerja secara berkelompok. Saya bagi dulu kelompoknya. Kemudian kan kita punya punya pengalaman kemarin di pandemi selama 2 tahun. Jadi saya menggunakan apa namanya pembelajaran online. Jadi saya buat tugas segala macam itu secara online. Nah, saya akan melakukan seperti itu. Tentu ada masalah bagi anak yang tidak punya HP. Nah, untuk anak yang tidak punya HP, saya sudah koordinasikan di dalam kelas, ya. Eh, Silakan kalian alternatif yang pertama silakan kalian minta bantuan sama orang yang punya HP. Jadi teman Hmm, yang HP membantu yang apa namanya eh, mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal itu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang bisa membantu, saya sudah koordinasi dengan yang pihak teknik itu Pak, komputer. Jadi nanti memfasilitasi yang apa namanya orang-orang yang tidak punya HP atau tidak punya kuota. Itu Pak yang saya lakukan kepada muridnya. Bukan saya tidak percaya sama piket, karena beberapa hari ke belakang atau beberapa kali begitu saya datang masuk ke anak, mana tugas yang kemarin diberikan itu tidak nyampe ke anaknya, hmm. ya Iya, Pak. ke muridnya tidak nyampe. Dengan alasan lupa dan sebagainya. Oleh karena itu saya memperlakukan untuk murid itu dilakukan secara online. Dan online-nya bukan hanya di dalam grup, saya minimal menampakkan diri lah untuk memvideo saya di dalam grup itu kemudian dikirimkan.
bahwa saya itu masih hidup lah minimal. Anak-anak tidak segan saya tidak ada, tapi minimal bahwa saya masih hidup, masih ada. Itu Pak. Apakah ketika Bapak akan melakukan kegiatan di luar tersebut, Pak, kepala sekolah mendukung nggak, Pak? Mendukung secara moral, ya, tetapi Hmm. secara material tidak mendukung, ya. Kalau secara moral mendukung dengan Apakah itu jadi permasalahan Bapak nggak? Ketika apa? tidak didukung dengan material. Ada sedikit mengganggu, Pak. Nah, apa gangguannya nih gimana? Gangguannya gini, eh, kita melakukan hal seperti ini, ya, kita melakukan hal seperti ini dengan tugas, mungkin tidak jauh berbeda dengan seperti kita melakukan MGMP atau Hmm. kelompok belajar. Ya, Ya. kalau ke MGP itu kan ada administrasi, ada apa ya kita tahu semua. Nah, kenapa kita melakukan hal ini tidak ada, ya? Jadi ada pemikiran ya ke arah sana adalah. Tapi secara moral beliau sangat mendukung dengan memberikan tugas. Bahkan beliau bilang, Pak Olik nggak usah ke sekolah, silakan aja fokus, ya, biar lebih mantap lagi nanti, ya. Itu Pak. Nah, kalau dari guru-guru gimana, Pak? Atau dari rekan sejawat gimana nih? Guru-guru, saya kurang bisa membaca lebih banyak, gitu ya, untuk guru-guru apakah mendukung atau tidak. Tapi sudah kelihatan. Kalau yang mendukung itu bisa jadi dia care dengan apa yang sudah diberikan oleh kita kepada murid. Ada kemarin satu orang guru ngejapri ke saya, "Oh, anak-anak belum menerima tugas." Nah, itu berarti kan ada dukungan seperti itu, ya. Tapi mungkin samalah dengan di sekolah yang lain juga, mayoritas guru-guru itu apa namanya lebih lebih cenderung melihat sisi kekurangannya daripada sisi kelebihannya. Seperti itu ya, Pak. Bapak Luar setuju biasa. nggak dengan pernyataan saya, Bapak? Setuju, Pak. Terus satu lagi, Pak, kalau siswanya gimana, Pak? Tadi saya ingin melihat dari berbagai sudut pandang nih, Pak. Yang pertama dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, sekarang dari siswa atau murid, Bapak. Nah, kalau siswa itu suka ada yang ngejapri pas siswa juga. Siswa Gimana ada gimana? yang ngejapri kelas 7B itu ya kemarin waktu hari Rabu kebetulan ada di kelas 7B itu ngejapri. Bahkan dia bilang KM itu, Pak tugasnya belum diberikan. Saya lupa waktu itu tuh ya karena kita jonjon dengan Zoom gitu ya, dengan pertemuan kegiatan ini. Lupa anak ngejapri. Pak, aduh astagfirullahaladzim. Ya, sampai saya waktu itu ada waktu beberapa hari lah, beberapa jam baru dikirim. Ya, kita kan 3 jam, sudah Ya, 1 jam lebih diingatkan oleh siswa. Nah, saya mengirimnya dan diembel-embelin, Pak. Ada gimana? kata-kata di akhir tugas itu. Untuk yang belum selesai, silakan dikerjakan di rumah. Ya, salam buat Ya. itu, Pak. Jadi mungkin ke depannya ingin melihat juga nih Pak rencana Bapak atau strategi Bapak agar jangan sampai kejadian lagi terhadap yang tadi Bapak khawatirkan itu yang mungkin Bapak di awal tadi sudah menyebutkan ingin membuat salah satunya ya Pak membuat solusinya itu membuat sebuah surat tugasnya itu diedarkan nih. Ada lagi nggak Pak solusi-solusi yang lainnya Pak? Untuk mengatasi permasalahan yang Bapak itu dicap walaupun tidak ada cap di tubuh Bapak tadi, tapi Bapak dicapnya kayak Bu Sri, mungkin Bu Sri juga tadi mencap Bapak itu sebagai guru yang tidak pernah masuk ke kelas seperti itu, Pak. Saya memanfaatkan medsos, Pak. Gimana Pak? Saya Gimana? Coba. memanfaatkan medsos walaupun disebut lebay gitu ya. Pak Adam tuh Pak yang sering nyebut saya lebay gitu ya. Segala sesuatu segala sesuatu jadi status, segala sesuatu jadi status. Pak saya punya maksud bahwa maksud Ya. dari status di medsos itu salah satunya itu adalah untuk memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa saya sedang begini gitu kan. Bahwa saya sedang ada kegiatan itu melalui medsos Pak yang saya lakukan. Itu Pak, Salah satunya dengan media sosial. media Mungkin dengan sosial. media sosial ya. Dengan media sosial juga anak-anak juga mungkin kadang sekarang anak kan lebih paham lagi, suka Ya melihat betul. nih, bisa Betul melihat Pak. oh Bapak lagi kegiatannya lagi di mana nih. Ya Ada bahwa nggak ya. yang menjadi khawatir karena ada mungkin di siswa itu ketika Bapak nggak ada atau Bapak nggak hadir malah mereka senang. Gimana Pak tanggapan Bapak kalau yang seperti itu terhadap siswa yang seperti itu? Wah yes ini Itu jam kosong katanya. itu normatif mungkin ya. Ya. Itu mungkin Bapak bilang seperti itu bisa jadi itu pengalaman Bapak waktu jadi guru gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Makanya Bapak mengasumsikan seperti itu. Kita kan Ya. bicara karena berdasarkan pengalaman gitu ya.
Nah, Ya. kalau itu mungkin pada umumnya seperti itu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang anak juga bilang, apa namanya, Bapak nggak akan masuk nih selama 15 hari. Dia bilang, ah, tapi tangannya begini gitu ya ke bawah. Ah, nah ada Pak itu seperti itu ya. Ada, Jadi, Pak. ya itu Makanya enggak saya bertanya seperti itu, ada, Pak. Yang ya, yang ada, ditakutkannya ada yang seperti itu kan ya, Pak ya. ada. Kita kan nggak ngerti karakter siswa macam-macam nih. Gimana Pak kalau tanggapan Bapak seperti itu? Kalau saya menanggapinya wajar-wajar saja gitu ya. Kita manusia lah gitu kan. Jangankan siswa, kadang-kadang kita juga guru, kalau tidak ada kepala sekolah, wah serasa bebas. Tapi kalau ada kepala sekolah di ruang guru, wah ini kepala sekolah gitu kan. Nah, jadi saya menerimanya wajar-wajar saja. Karena tidak semuanya. Mohon maaf ya, tidak semuanya. Karena saya melihat ada juga mereka yang apa namanya, yang care lah dengan kita. Itu Pak. Terus luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih ya Pak, kita ngobrol karena tadi supervisi saya Pak, tadi itu saya juga udah janjian dengan supervisi saya karena supervisi saya tadi bilangnya akan ada syuting katanya Pak. Dia itu Ya. artis juga, makanya tadi kita janjian di jam 13 Oh mungkin ya, akan saya ingat ya. Pak, dia artis dalam sinetron Kuda Poni. Oh, Bapak juga kenal ya Pak yang Nah, mensupervisi saya ya Pak ya. Mungkin sinetron. Bapak juga kenal ya. Gimana nih Pak? Saya ingin satu pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak. Gimana Pak setelah melakukan kita ngobrol Pak, karena Bapak tadi nggak mau kita nggak bilangnya coaching, karena identiknya seperti akademis lah Pak, seperti itu. Ya. Setelah melakukan coaching dengan saya, apa yang Bapak rasakan, terus terhadap permasalahan yang Bapak apa ya, yang jadi kendala Bapak juga, apa yang Bapak rasakan? Seperti itu Pak, saya ingin mendengar dari Ya, Bapak. yang saya rasakan senang. Jadi bisa sekaligus menyampaikan yang selama ini ada ketidakterkan dengan seperti bah sedikit minimal. Bapak selaku kepala sekolah tahu, oh berarti jadi kepala sekolah itu ketika ada guru yang mendapatkan tugas, surat tugasnya itu harus diedarkan di Pro. Tidak ada bapak yang mengawali, jadi saya bisa bisa apa namanya memberikan rekomendasi seperti itu. Kemudian senangnya lagi, saya jadi diingatkan lagi dengan memori-memori yang sudah terjadi, bagaimana cara menghadapi apa namanya siswa yang sering ditinggalkan oleh kita, gitu ya, bagaimana dan lain sebagainya. Pokoknya Hmm. luar biasa sekali, Bapak. Kapan nih Bapak akan melaksanakannya nih Pak? Oh, itu mah sudah itu Pak ya. Kalau Mungkin tadi hal-hal yang mungkin tadi kendala-kendalanya tadi karena seperti Bu Sri nih Pak, Bu Sri kan tidak tahu nih. ya, Nah, Bapak ketika akan memberitahunya ke Bu Sri atau ke rekan guru yang lain kapan Pak? insya Allah Pak kalau nanti dapat tugas lagi, ya, mudah-mudahan nanti tanggal 1 dapat tugas lagi, saya akan memberitahu. Ya. Bahkan akan saya fotokopi lah kalau perlu mah itu surat itu gitu ya, akan dibagikan kepada guru-guru, kepada murid gitu ya, akan saya fotokopi. Insya Allah. Jadi bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi ketika dapat tugas lagi akan saya apa namanya laksanakan. Ya, terima kasih ya Pak ya. Kita sudah Sama-sama Pak. ngobrol-ngobrol Ya, ya. Karena itu Pak Adam sudah melambai-lambai dari sana, sudah mengajak saya katanya mau syuting itu. Terima kasih ya Pak. ya, Terima kasih makasih ya Pak ya. Izin Pak, ya izin Pak. kepada Ya, Bapak. Saya juga tidak lama lagi di sekolah mau langsung jajan bakso dengan Bu Sri di Ranca Bali. Makasih ya Pak ya. Izin ya, Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Adam sambil kita naik kendaraan di mobil kita lakukan apa tadi refleksi Pak? Gimana Pak? Ya, Atau siap. supervisi? Nyatanya terlihat dari Pak perbincangan ingin masuk tadi Pak terhadap Bapak. siap, sepertinya perbincangan tadi dari Pak Wandi dan Abdul Halik sangat seru sekali ya. Terlihat dari ekspresi Pak Wandi yang sangat hadir penuh akan apa tanggapan-tanggapan dari Pak Abdul Halik. Dikarenakan memang yang namanya sebuah coaching itu percakapan dua arah, ada timbal balik, ada feedback dari si coach dan si coachingnya. Dan Masya Allah, kira-kira nih sebelum saya utarakan, dari Pak Wandi sendiri
bagaimana perasaannya sudah, ataupun yang tadi diutarakan bahwa Pak Wandi itu ada keraguan nih untuk menggali terkait dari coaching itu kan ada Tirta ya yang diidentifikasinya bagaimana nih menurut Pak Wandi, apakah sudah bisa secara terus atau bagaimana? Kalau menurut pribadi ya Pak, kalau barusan saya mungkin sudah agak lebih baik lah Pak lah dari yang di awal-awal, karena saya sudah melakukan 1-2 yang sebelumnya yang menurut saya coachingnya Pak, karena mungkin kan ketika melakukan tirta itu kadang ada hal-hal yang saya lupa Pak, kadang A-nya, kadang T-nya, kadang ininya juga. Nah, tapi ketika tadi bahwa Bapak mengingatkan lagi bahwa ketika coaching harus berpatokannya kepada tirta, jadi saya ada gambaran yang jelas. Jadi saya juga bisa menggali lagi nih Pak, mengidentifikasi lagi nih permasalahan-permasalahan tadi yang Pak Abdul jelaskan seperti apa. Pak Abdul juga tadi dengan antusiasnya menjelaskan tidak ada ketertutupan ketika menjelaskan permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan seperti itu. Ya tentunya ada rasa apa ya, ternyata ini di luar nalar bahwasanya ketika apa yang menjadi kegelisahan dari Pak Wandi ternyata bisa dipatahkan dengan potensi-potensi pribadi oleh Pak Wandi. Menurut saya nih, kira-kira setuju nggak? Ketika Pak Wandi melaksanakan coaching terhadap Pak Abdul, tentunya yang pertama kehadiran Pak Wandi penuh, terus feedback Pak Wandi tepat pada sasaran, apa yang menjadi kunci permasalahan ataupun kata-kata inti yang nantinya ditimbal balikan kepada Pak Abdul untuk menggali potensinya, itu sudah sangat baik sekali yang ada di Pak Wandi. Kira-kira pendapat saya setuju nggak yang untuk Pak Wandi sendiri? Setuju Pak ya, mungkin kalau walaupun sepertinya saya apa ya, bukan ini, tapi saya setuju dengan pendapat Bapak. Nggak tahu karena mungkin Bapak mensupervisi ya Pak ya, ada hal-hal yang motivasi saya juga untuk melakukan tindakan coaching yang seperti yang barusan dengan Pak Abdul. Karena sebelumnya ketika saya melakukan tindakan coaching, saya tidak seperti itu, merasa sesuai dengan yang Bapak sebutkan Pak, seperti itu. Makanya mungkin saya bukan mungkin, tapi saya setujulah menurut dengan pendapat Bapak seperti yang barusan. Kalau misalkan untuk teknik kira-kira dari pribadi Pak Wandi ada nggak yang perlu dikembangkan lagi terhadap teknik coaching tersebut? Mungkin yang ya Pak, ketika mengtirta tadi saya identifikasi pasti selalu akan saya lebih kembangkan lagi. Terus tujuh mungkin yang terakhirnya Pak, yang saya akan dalam lagi. Mungkin tadi juga ada terkendala dengan waktu yang kesibukan Pak Abdul tadi. Ya Pak, seperti itu makanya saya kurang mengeksplor. Nah, di yang itu saya akan lebih lagi mengembangkannya lagi Pak. Dari ke tirta yang sudah saya pelajari mungkin semuanya akan saya kembangkan, dan saya ingin tadi itu masih identifikasi yang yang masih kurang saya, makanya saya ingin melihat dari Bapak, pandangan Bapak seperti apa ketika saya mengidentifikasi ketika melakukan sebuah coaching seperti itu Pak. Untuk keseluruhannya pasti saya akan kembangkan Pak. Saya akan belajar. Kalau boleh tahu Pak Wandi, untuk cara pengembangannya itu seperti apa sih? Apakah memakai permipan sebagai pengembang roti atau sebagaimana? Permipan itu bukan untuk mengembangkan Pak, itu raginya Pak. Oh, ragi. Agak patah Pak, bukan untuk mengembangkan. mungkin mungkin untuk mengembangkannya Pak, lebih saya mengikuti lagi kegiatan-kegiatan. Saya termotivasi juga ya Pak ketika melakukan coaching. Kadang ketika coaching juga saya
bukan hanya saya melakukan agar orang lain mendapatkan solusi atau orang lain mendapatkan pencerahan. Saya juga mungkin ada hal-hal yang dari coaching yang saya coaching itu juga ada inspirasi buat saya. Seperti tadi Pak Abdul, ketika Pak Abdul misalkan akan melaksanakan kegiatan atau pelatihan selama 15 hari, ternyata dengan usia yang Pak Abdul sudah mungkin sudah luar biasa yang tadi itu, saya juga ingin Bilang aja termotivasi. Pak, Jadi udah tua melihat gitu Pak. Oke, dengan Pak Abdul yang seperti tadi, saya juga kadang termotivasi Pak, ketika saya contohnya ya agak malas untuk mengikuti diklat atau pelatihan apapun juga, kadang wah ini ada yang lebih senior lagi nih, misalkan ada yang lebih senior yang masih semangat luar biasa, bahkan tadi Pak Abdul ketika bercoaching dengan saya, dia aktif di media sosial membuat konten-konten yang luar biasa yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri karena untuk pengembangan diri dan bermanfaat juga bagi orang lain. Makanya saya mengambil dari sana mungkin pengembangannya saya akan melihat dari diadaptasi juga dari rekan-rekan yang kalau tadi Pak Abdul bilangnya adalah sudah tua ya seperti itu. Karena mungkin kalau untuk masalah pengalaman beliau lebih luar biasa seperti itu Pak. Masya Allah, ternyata Pak Wandi hebat sekali ya. Tidak hanya mengembangkan apa yang menjadi potensi diri, tapi dapat menerima pembelajaran-pembelajaran yang dari luar sebagai pengilhaman untuk Pak Wandi. Yang memang kalau misalkan dilihat dari segi ilmu, Pak Abdul Khalik itu sudah setengah abad lebih ya. Tapi dapat terus menginspirasi kita yang menjadi anak muda. Hidup anak muda. Ya. Kira-kira nih untuk sekarang bagaimana perasaan dari Pak Wandi setelah berbincang-bincang dengan saya? Luar biasa Pak, tadi saya di awal sudah bilang ketika salah satu ada pencerahan juga ketika kita sudah berbincang-bincang karena saya di sini tidak merasa disupervisi Pak. Karena supervisi identiknya dengan nilai ya Pak, dinilai, diawasi, mungkin ketika ada pemikiran dinilai dan diawasi kita juga harus kadang seperti yang tidak jadi diri sendiri Pak. Hanya mengada-ngada apa yang tidak biasa kita lakukan. Tapi ketika Bapak barusan melakukannya seperti itu, jadi saya ada gambaran juga, oh seperti ini yang namanya mungkin mensupervisi. Jadi saya merasa senang hal-hal yang saya tadi ingin dikembangkan mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa terlihat lagi. Saya secara tidak sadar saya sudah melakukan pengembangan kepada diri saya sendiri yang tadi di awal saya takut terhadap mengidentifikasi ketika melakukan sebuah coaching seperti itu Pak. Saya sangat senang sekali Pak. Ternyata Pak Wandi cara berefleksinya pun sangat hebat sekali. Refleksi sebagai tolak ukur untuk maju dan bagaimana cara menutup kekurangan kita itu sudah ada di Pak Wandi. Terakhir, kapan akan melaksanakan pengembangan tersebut untuk menjawab ataupun menggali lagi mengembangkan potensi diri dari Pak Wandi? Mulai dari sekarang Pak, mungkin setelah kita bertemu saya ingin mengembangkan diri terus dengan belajar, mungkin dengan belajar mandiri ya Pak ya, membaca-baca lagi seperti apa tekniknya, terus barusan juga saya sudah melakukan tindakan yang saya takutkan itu seperti apa, melakukan tindakan coaching seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wandi. Sudah tidak terasa ya percakapan kita sudah berlangsung lama. Sebentar lagi saya harus berangkat dan mengejar pesawat terbang untuk melaksanakan syuting kuda. Untuk itu saya pamit ya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Jangan lupa nonton kuda podinya. Ya, yuk. Assalamualaikum.